aja lemes sih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Kalau kakak bilang tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Semangat gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Semangat. Kali ini kakak akan mendongengkan tentang kisah keong emas. Udah ada yang pernah denger nggak cerita tentang keong emas? Mau denger nggak? Kakak dongeng ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kartamarta. Ia mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan, yaitu Pangeran Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Ada yang tahu nggak yang mana Chandra Kirana, yang mana Putri Galuh? Ya, ada mana? Ini Putri Chandra Kirana dan ini Putri Galuh. Lanjut ya. Karena pertunangan itu membuat Dewi Galuh merasa sangat iri, ia menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya layak yang lebih cocok dan menjadi tunangannya. Dari perasaan iri, kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Suatu hari, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ih, jahat ya, ngeri ya penyihirnya. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana. Ayo, tahu nggak Chandra Kirana tadi siapanya Putri Galuh? Ayo, siapanya Putri Galuh? Adik dari Dewi Galuh. Chandra Kirana itu adalah adik dari Dewi Galuh. Menjadi sesuatu yang menjijikkan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan dari Dewi Galuh. Namun, penyihir tidak dapat memasuki istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga dia diusir dari kerajaan. Namun, penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga ia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sangat sedih. Chandra Kirana nangis di tepi sungai. Chandra Kirana sangat sedih mendapat fitnah tersebut, apalagi fitnah itu berasal dari saudara sendiri. Ia kemudian menuju sungai dan saat itu tiba-tiba muncul di hadapannya seorang nenek tua yang merupakan seorang penyihir jahat. Chandra Kirana sangat ketakutan, apalagi ketika penyihir ini menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Keong emas ya. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kukutuk kamu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Sementara itu, di kerajaan Dewi Galuh menemui ayahnya. Ia memfitnah kembali Chandra Kirana. Ia mengatakan kalau sebenarnya Chandra Kirana itu menyetujui pertunangan dengan Raden Inu. Dan dia tidak setuju, maka dia kabur dari rumahnya. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Ada yang tahu nggak jala? Jala ikan, pernah nengok?
Akhirnya keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan. Ini keongnya tadi ya, Chandra Kirana yang berubah jadi keong emas. Si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satupun ia dapatkan. Karena sudah terlalu lelah, tapi tidak bisa mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas meja. Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Yaitu ini tadi, Chandra Kirana yang dirubah menjadi keong emas. Lanjut ya. Sementara Pangeran Raden Inu terus mencari Putri Chandra Kirana yang mendadak hilang entah kemana. Putri, tahu nggak Raden Inu itu siapa tadi? Tahu. Siapa? Ayo siapa? Raden Inu itu tunangannya Chandra Kirana. Namun kabar dari Chandra Kirana pun tidak dapat ia dapatkan. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya yaitu Chandra Kirana. Ya. Penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Chandra Kirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya, padahal petunjuk jalan terus salah. Petunjuk yang diberikan tadi salah. Kemudian, lanjut ya. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberikan makanan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan kakek yang memukul burung gagak dengan tongkatnya. Dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Burung gagak tadi berubah jadi asap. Karena tersebut memberikan petunjuk, kakek pun tersebut memberikan petunjuk jalan. Lanjut ya. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju desa Dadapan, yaitu desa di mana si Chandra Kirana bersama nenek yang tadi menyelamatkan dia tinggal. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Tetapi ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Raden ini udah mulai ketemu nih sama Chandra Kirana. Lanjut ya. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Chandra Kirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Chandra Kirana ke kerajaan Gandha. Dan cerita pun selesai. Ada yang tahu nggak pesan moral dari cerita yang sudah kakak ceritakan tadi? Belajar. Jadi ada yang nggak tahu? Nggak tahu? Jadi kita itu tidak boleh iri dengki. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh iri kepada saudara kita. Kita harus saling menyayangi sesama bersaudara. Dan harus sayang terhadap teman kita. Jadi dari cerita tadi intinya kita itu tidak boleh sombong pertama. Kita tidak boleh iri dengki.
kita tidak boleh mempunyai sifat yang jahat terhadap orang lain, ataupun itu kepada saudara kita. Jadi adik-adik semua bisa mengambil kesimpulan kan dari cerita ini, kalau kita tidak boleh apa tadi? Iri dan harus sayang terhadap saudara, harus sayang terhadap teman. Ya, pinter semuanya. Dan sebelum kita akhiri, kakak punya yel-yel lagi. Tangannya di atas, yang kanan, tangan kiri di atas, dan sama-sama tepuk tangan. Ucapkan terima kasih dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.